silakan buat kelompok aja. Bu, mau nanya Bu, bikin berapa kelompok? Kalian langsung jadi satu aja kelompoknya. Baik, baik Bu. Oke, kita jadinya mau bahas apa? Kita harus bikin video yang beda dari kelas lain. Jangan cuma ngomong bahaya tentang narkoba aja, tapi kita harus kasih maknanya juga. Nah yaudah, mendingan kita bagi-bagi aja nih kelasnya biar efisien, biar gue yang jadi ketuanya. Kalau aku bagian properti sama dekorasi boleh? Boleh. Ya udah kalau gitu aku ini aja tentang aku bikin narasinya sama data efek narkoba ya. Boleh. Yaudah kalau gitu gue udah editing aja dah, udah cukup banget kok. Boleh. Yaudah gue yang bikin naskah. Yaudah gue bantu bikin naskah juga dah biar bisa riset bareng. Oke. Yaudah, ntar gue bantu bikin alur aja biar kalian gak asal ngomong. Aku bagian wardrobe deh biar kamera kelihatan rapi. Aku jadi kameramen utama ya. Kalau gue di bagian mic-nya aja dah. Gua jadi sutradara biar kelihatan keren. Yaudah gue di bagian teknis saya nyiapin mic sama alatnya. Ingat anak-anak, pesannya bukan cuma tentang narkoba, tapi juga tentang amanah dan kejujuran. Oke, dimulai dari Kamil, lanjut ke Siva, action. Narkoba bukan solusi, tapi Alhamdulillah. salah tadi apa sih? Narkoba bukan solusi, tapi jebakan. Ayo, dimulai dari Kamil, satu, dimulai dari Kamil, lanjut. Narkoba bukan solusi, tapi jebakan untuk masa depan. Sekali mencoba ketagihan. Aduh, ayo dong. Ayo si pede sih. Karena kali mencoba sudah berhenti. Lindungi diri dan orang yang kamu sayangi. Tekniknya yang satu ini bukan mencoba. Dimulai dari Kamil, lanjut ke Siva, lanjut. Narkoba bukan solusi, tapi jebakan untuk masa depan. Sekali mencoba sulit berhenti. Lindungi diri dan orang yang kamu sayangi. Yeay! Coba. Jadi coba lihat tinggi tadi kan bagusnya apa sih? Tadi ketinggian enggak? Ketinggian itu udah pas. Oh, udah pas. Tadi keren lagi dan biasanya kalian ngerasa nggak sih Kamil akhir-akhir ini rada beda? Tapi bukannya dia lagi butuh uang buat keluarga. Tapi kok tiba-tiba punya duit banyak sih buat jajan? Mungkin ada kerjaan sampingan. Atau ada sesuatu yang disembunyiin? Tapi jangan nuduh dulu, siapa tahu bukan dia pelakunya. Tapi kemarin aku lihat Kamil sama Bila ngobrol di kamar. Habibah, masa sih? Dia kan paling semalam soal anti narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat laporan ada barang mencurigakan di
bikin, Mil. Secara teknis iya, waktu itu gue lagi gak punya duit, makanya Biba nyuruh gue. Dia ngasih gue bayaran yang gede. Jadi lu pura-pura jadi anti narkoba, padahal lu pengedarnya. Bim, jawab! Gue cuma mau nyari jalan keluarnya doang, Zem. Gue butuh uang banyak, dan kamu mau bantu. Tapi gue yang sebarin itu, gue yang salah. Sebenarnya gak cuma Biba, tapi waktu itu aku juga bantu sebarin. Tapi kamu gak maksa kok, karena waktu itu aku lagi gitu aja. Saya cuma bantu Adnan, Bu, bukan karena saya mau. Tapi saya cuma butuh uang buat keluarga. Saya kira nggak bakal sejauh ini. Iya, jadi kalian berdua udah tahu dari awal. Jadi, selama ini kita dibohongin nih. Kita buat jauhin narkoba, tapi malah kita jadi bagian dari kesalahan. Mil, kenapa nggak bilang dari awal? Gue kan bisa bantu. Put, gue kira dengan gue diem, semua bakal beres. Tapi justru karena dia Mil, semuanya jadi hancur. Biba, kamu dulu yang paling semangat soal pesan moral tentang anti narkoba. Guys, sorry, gue tahu gue salah, gue cuma pengen bantu keluarga gue. Jangan merusak hidup orang lain. Kalian nanti berempat ke taman ya. Ya, Bu. Kalian udah makan apa itu kan? Enggak, Bu. Itu si Kamil, Bu, tanya. Habibah. Habibah yang nyuruh saya, Bu. Ya ikut-ikutan aja dah. Aku juga mau aja. Pepet, Bu. Kamu dicari tapi kepercayaan Saya Kamil, saya cuman pengen bantu. Tapi karena saya butuh uang, saya lupa batasnya. Saya minta maaf ke teman-teman, Bu Yuni, dan ke diri saya sendiri. Sekali salah langkah, semuanya bisa hilang. Saya Habibah, saya yang mulai semuanya. Saya pikirnya cuma jalan pintas buat keluar dari masalah. Tapi ternyata, saya malah nyeret orang lain. Maaf buat semuanya. Saya harap gak ada lagi yang ulangi kesalahan saya. Saya Adnan. Saya tahu ini dosa. Tapi, waktu itu saya tutup mata. Uang bikin saya lupa mana yang benar, mana yang haram. Sekarang, saya ngerti ketenangan gak bisa dibeli. Saya Fahri, saya ikut tanpa mikir panjang. Saya kira cuma bantu teman, tapi ternyata ikut ngerusak. Kalau bisa balik waktu, saya bakal pilih jujur. Aku cuma pengen semua balik kayak dulu. Kadang, sekali saya langkah, gak ada punya uang. Kita nyuruh orang jauhin narkoba, tapi malah lupa ngejaga diri sendiri. Semoga ini jadi pengingat buat siapapun yang dengar. Aku masih ingat waktu kita lagi syuting bareng-bareng, ketawa, bercanda, semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi ternyata dibalik itu banyak rasa yang nyakitin. Tiap minggu kita belajar agama, tapi lupa ngejalanin misinya. Kejujuran itu sebagian dari iman, tapi kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Aku gak nyangka semuanya bisa sebaik ini. Dulu kita cuma ngerjain tugas, sekarang malah kehilangan teman. Aku cuma mau bilang, semoga gak ada lagi yang harus belajar lewat cara seperti ini. Aku kecewa, tapi juga kasihan. Kadang, orang salah bukan karena jahat, tapi karena nyari jalan keluar yang salah. Kalau aja dari awal kita saling cerita, mungkin semua nggak bakal sejauh ini. Gue cuma mau bilang, jangan pernah tukar masa depan dengan uang sesaat. Sekali lo kehilangan kepercayaan, semua ikut hilang. Aku sempat marah, tapi sekarang aku ngerti semua orang bisa jatuh, tapi nggak semua mau bangkit. Kadang kita nggak sadar, kejahatan bisa lahir dari niat kecil yang dibiarkan tumbuh. Kalian anak-anak yang hebat, tapi ingat, ilmu tanpa iman bisa menyesatkan narkoba.
bukan cuma dilarang negara, tapi juga dilarang Tuhan. Semoga kalian semua belajar bukan untuk menyesal, tapi untuk berubah.